dalam kurung salah satu pendiri PSNU Pagar Nusa. Kemudian digambarkan beliau menggunakan sorban ya yang ada logo Pagar Nusanya. Dan terkait siapa pelakunya dan bagaimana menyikapinya, tadi saya telah menghubungi salah satu dari pengurus harian untuk disikapi ya. Karena ini dunia pendekar, dunia pesilat, khawatir terjadi benturan malah ujungnya salam olahraga. Intinya terjadi pertemuan untuk menyikapi persoalan dunia persilatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Ara9 Channel. Kembali saya menyapa Anda saudara-saudaraku, dan kembali saya mengucapkan terima kasih tidak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami, atas kesetiaan Anda untuk mengikuti konten-konten kami dan memberikan masukan yang konstruktif. Saudara-saudaraku sekalian, sudah beberapa hari ini ya saya ditanyakan oleh sejumlah sahabat berkaitan dengan beredarnya flyer di medsos ataupun di grup WhatsApp yang intinya itu adalah mengatakan bahwa Abah Lutfi bin Yahya sebagai salah satu pendiri Pagar Nusa. Ya, terus terang saja saya ada dalam kepengurusan Pagar Nusa, tapi ya sekedar bantu-bantu sajalah ya. Maka di antara teman itu menanyakan ke saya dan minta untuk dijawab gitu. Benar nggak seperti itu? Awalnya saya anggap ini orang iseng. Karena sekarang semua orang bisa mengedit. Maka khawatir ini hanya orang iseng yang membuat suasana jadi nggak nyaman. Maka saya cuekin. Tetapi kemudian setelah saya pikir-pikir, ada juga yang mengirim ke saya dalam bentuk video TikTok ya. Saya nggak punya TikTok, saya minta untuk di-download. Ternyata setelah saya coba googling, ada beberapa lah ya. Nah, ini penting untuk disampaikan, khawatir nanti kalau beredar dan tidak dihapus dalam akun-akun media sosial itu, pada saatnya nanti orang atau anak cucu kita akan menganggap itu satu kebenaran. Maka ini perlu disikapi. Nah, saudara-saudaraku sekalian, pertama kita melihat ini secara objektif ya, jangan lantas menuduh. Walaupun saya jujur aja sering kali mengkritisi Abah Lutfi, terutama berkaitan dengan sejarah. Bahkan yang seperti yang saya katakan, insya Allah saya orang pertama yang mengkritisi beliau berkaitan dengan sejarah NU, dan dimuat pula di NU Online 2017. Tetapi dalam konteks ini kita jangan lantas menuduh, karena ada sebagian dari kawan, wah Lutfi ini begini-begini. Belum tentu Abah Lutfi yang membuat, kecuali memang ada video atau kutipan langsung dalam satu tulisan yang mengatakan diri beliau adalah sebagai salah satu pendiri Pagar Nusa. Sebelum ditemukan itu, bisa saja orang atau siapapun dia membuat-buat lalu di atas namakan Abah Lutfi. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan perlihatkan kepada Anda. Yang pertama itu dalam bentuk flyer ya. Di sini seperti tampak dalam gambar, ada kutipan kalimat mutiara, hati-hati, kerikil kelihatannya kecil tapi membahayakan. Untuk itu Pagar Nusa harus waspada, hal-hal yang kecil bisa membahayakan dan merugikan orang lain, termasuk nanti di saat kala berjalan bersama, diganggu kecil bisa menghebohkan dan merugikan. Bagian bawahnya, Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, salah satu pendiri Pagar Nusa. Nah, siapa pembuatnya? Ini jujur saya tidak temukan flyer yang utuh ya. Maka itu tadi, jangan-jangan orang cuma buat-buat gitu. Artinya iseng-iseng. Di atas yang dilingkari huruf, yang dilingkari hijau itu, pimpinan anak cabang Pagar Nusa Kecamatan Jenu. Anak cabang itu adalah kepengurusan di tingkat kecamatan. Jenu, yang saya tahu itu salah satu kecamatan di daerah Tuban, Jawa Timur. Nggak tahu kalau ada Jenu yang lain. Apakah seperti itu? Kemudian yang membuat saya akhirnya tertarik untuk menyampaikan ada di TikTok ya. Video downloadannya saya perlihatkan kepada Anda. Intinya bahwa Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya dalam kurung salah satu pendiri PSNU Pagar Nusa. Kemudian digambarkan beliau menggunakan sorban ya yang ada logo Pagar Nusanya. Inilah yang saya katakan tadi, khawatir bagi adik-adik kita atau anak-anak kita nanti yang tidak tahu sejarahnya menganggap ini benar.
Dan terkait siapa pelakunya dan bagaimana menyikapinya, tadi saya telah menghubungi salah satu dari pengurus harian untuk disikapi secara bijaksana ya. Karena ini dunia pendekar, dunia pesilat, khawatir terjadi benturan malah ujungnya salam olahraga. Kalau salam pagar nusa kan cuma penghormatan ya. Kalau salam olahraga ini ya jangan sampai lah. Mohon disikapi secara bijaksana dan diselesaikan pula dengan bijaksana dan segera dihapus. Karena pada intinya tidak ada sepengetahuan saya, dari wawancara saya, dari lacakan saya mengenai naskah-naskah berdirinya Pagar Nusa, ya tidak ada keterlibatan Abah Lutfi bin Yahya. Karena Pagar Nusa itu adalah inisiasi atau inisiatif dari kiai-kiai di Jawa Timur pada tahun 1985 yang pada bulan September atau akhir dari 1985 itu terjadi pertemuan kiai-kiai di Tebuireng, Jombang menyikapi para pesilat. Disinilah para kiai itu yang diinisiatori oleh sejumlah kiai pula itu berkenan dengan inisiator. Awal ini ada beberapa versi. Saya tidak sebut, nanti silakan Anda untuk membacanya di situs berita yang insya Allah akan kami taruh di kolom deskripsi. Intinya terjadi pertemuan untuk menyikapi persoalan dunia persilatan pada saat itu. Karena apa? Karena pesantren-pesantren pada zaman dulu ya biasa bersilat, ngaji bersilat biasa. Madura, Jawa, Betawi apalagi yang saya tahu seperti itu. Karena memang silat adalah salah satu seni bela diri khas leluhur kita. Tapi kemudian kan terjadi gejolak ya. Maka disikapi bagaimana jikalau NU mewadahi. Nah, pada tahun 1986, satu tahun kemudian, terjadi pertemuan lagi di Pondok Pesantren Dirboyo. Singkat cerita, akhirnya para kiai sepakat untuk mengangkat Gus Maksum atau Kiai Abdullah Maksum Jauhari sebagai ketua Pagar Nusa yang pertama. Maka beliau yang memang ikon dalam dunia pendekaran dan sakti pula. Namun demikian tidak lepas dari para pendekar yang lain, kiai-kiai pendekar yang lain. Jadi banyak keterlibatannya. Satu di antara yang saya ketahui ada keterlibatan dari orang tua ketum kita yang dulu yaitu Gus Ais, ayah beliau Kiai Abdurrahman Usman. Yang jelas-jelas saya langsung wawancara juga ada Kiai Suharbillah almarhum. Untuk Kiai Suharbillah ini saya bahkan membaca naskah-naskah yang beliau tulis. Katakanlah semacam catatan harian gitu ya, berkenaan dengan awal-awal Pagar Nusa, kemudian logo dan rencana pembentukan pasukan inti dan sebagainya. Cuma karena keterbatasan waktu saya belum bisa membuat tulisan ya. Beberapa tahun yang silam lah dengan Al-Maghfurlah Kiai Haji Suharbillah. Kemudian juga ada keterlibatan yang saya ketahui itu Kiai Lamro. Kiai Lamro ini seorang kiai yang juga seorang pendekar, pendiri perguruan juga kiai-kiai yang lain banyak sekali lah. Sebab ya namanya merumuskan sesuatu yang berkenaan dengan dunia kependekaran, selain keorganisasian juga ada bentuk-bentuk silat atau jurus baku. Jadi setelah keorganisasiannya ada jurus baku. Nah, ketika jurus baku ini kan melibatkan tokoh-tokoh pesilat secara khusus di Jawa Timur. Ada banyak nama, saya nggak hafal satu persatu. Yang saya ingat ada sejumlah peraga. Saya ingat betul Mbah Put ya, Mbah Mahfud almarhum. Beberapa tokoh yang lain yang pernah saya ketemu itu Mbah Jayusman. Kalau tidak salah Mbah Jayusman juga Jawa Timur. Dan beberapa tokoh-tokoh yang lain. Kalau saya ini terbilang baru di Pagar Nusa ya. Jadi alhamdulillah dalam satu acara pelatihan pelatih yang menghasilkan kaos ini berapa 10 tahun yang lalu kalau nggak salah itu. Jadi tua umur kaos ini di Jogja. Alhamdulillah saya bertemu dengan para sepuh, tokoh-tokoh awal yang terlibat. Kemudian juga dilanjutkan ketika ada acara Rakernas ya di Semarang. Kemudian acara lagi di Kediri. Dan seterusnya. Dari situ saya banyak menghimpun informasi. Sebagian masih dalam bentuk rekaman audio. Intinya bahwa saudara-saudaraku sekalian, tidak ada keterlibatan Abah Lutfi. Toh awalnya yang saya katakan tadi Pagar Nusa itu di Jawa Timur. Nah, kalau saya melihat dari tulisan Kiai Suharbillah itu awalnya masih menjadi lembaga PWNU Jawa Timur. Belum menasional. Menasional ini ada tahapan-tahapan.
Ya, nanti silakan baca di situs berita websitenya Pagar Nusa dan NU Online biar lebih jelas. Dalam kesempatan kali ini saya lebih kepada persoalan beredarnya flyer juga video yang menyebutkan bahwa Abah Lutfi sebagai salah satu pendiri Pagar Nusa. Sekali lagi saya garis bawahi, jangan langsung menuduh ya. Jangan langsung menuduh beliau. Bisa saja beliau tidak pernah mengatakan itu. Kecuali memang ada audio beliau atau kutipan langsung dalam pemberitaan, baru kita jelas mengatakan telah ada pengaburan sejarah. Selama belum ada seperti itu, bisa saja orang atau pembuatnya ini yang mengada-ada. Kalau saya lihat di TikTok itu, TikToknya atas namanya nih @pagarnusa_badarbesi. Saya tidak tahu apakah Pagar Nusa @badarbesi ini perguruan silat yang berafiliasi kepada Pagar Nusa atau tidak ya. Artinya yang secara sah ya. Karena Pagar Nusa adalah Banom, akhirnya menjadi Banom, badan otonom yang bergerak di bidang ilmu bela diri tradisional dan jurus baku yang dimiliki di bawah naungan NU. Sebelumnya saya masuk ke pengurusan itu masih namanya Ikatan Pencak Silat NU Pagar Nusa. Jadi Ikatan Pencak Silat NU namanya Pagar Nusa. Itu yang dulu. Maka karena Ikatan Pencak Silat NU itu sama halnya dengan IPSI, Ikatan Pencak Silat seluruh Indonesia, maka diharapkan seluruh perguruan milik kiai-kiai NU kita diikat di dalam satu kesatuan yang disebut Pagar Nusa. Itu dari nama Ikatan Pencak Silat NU Pagar Nusa. Namun karena Pagar Nusa akhirnya juga menjadi warga negara yang baik, yang bernaung pula di bawah IPSI sudah ikatan, maka masa ada ikatan lain masuk, lalu namanya diganti pada Muktamar NU yang di Makassar kalau nggak salah ya, menjadi Pencak Silat NU Pagar Nusa. Demikian semoga dapat dipahami, dan saya mohon kepada senior-senior saya, Pak Kiai Sugeng, beliau senior saya yang tertib sekali di dalam melatih, di dalam segala hal, mohon berikan masukan di kolom komentar. Di sini saya atas nama pribadi yang saya sampaikan, walaupun saya menggunakan kaos Pagar Nusa peninggalan 10 tahun yang lalu, saya di sini atas nama pribadi sebagai tanggung jawab moral saya untuk menyampaikan yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih detail banyak senior-senior kami dalam kepengurusan Pagar Nusa yang semoga menyumbangkan ilmunya disampaikan di kolom komentar. Salam hormat semuanya, salam pendekar, dan mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.